Halo Sobat Milenial, bertemu lagi bersama saya Suwandi dalam channel YouTube kita The Millennials. Hari ini saya ingin membahas tentang pertimbangan kita dalam membeli properti. Apakah kita harus mempertimbangkan lokasi yang bagus atau perkembangan kawasan yang bagus? So, hari ini saya ingin memberikan beberapa tips apa sih yang harus menjadi pertimbangan kita, gitu ya. Oke, kalau kita bicara zaman dulu ya, kira-kira mungkin properti sekitar 10-15 tahun lalu, lokasi itu menjadi salah satu faktor yang terpenting dalam memilih properti, gitu ya. Jadi lokasi bagus biasanya akan menentukan dengan nilai investasi yang berkembang. Tetapi belakangan ini, lokasi bagus belum tentu memiliki perkembangan investasi yang bagus. Kenapa? Biasanya lokasi yang bagus itu sudah jadi, sudah mature, sehingga tidak ada lagi yang mengakibatkan investasi dari properti tersebut bisa berkembang. Berbeda dengan properti di dalam kawasan yang sedang berkembang. Makanya saat ini banyak sekali properti-properti yang muncul dari daerah-daerah kawasan yang sedang berkembang. Seperti contohnya BSD, Cikarang, Alam Sutra, bahkan sekarang udah sampai ke Cikupa, Tenjo, dan segala macam. Kenapa sih properti di daerah tersebut sangat menarik dan diminati oleh orang? Oke, kalau menurut penghematan saya, kenapa properti di daerah tersebut menarik? Karena pertama, di daerah tersebut masih menjanjikan perkembangan properti yang luar biasa. Bukan hanya dari propertinya saja, tapi dari kawasan. Salah satu faktor yang mendukung properti itu bisa meningkat naik harganya, yaitu kawasannya. Kalau kawasan tersebut masih berkembang, maka niscaya properti tersebut akan terus berkembang. Tetapi kalau kawasan tersebut sudah mature dan tidak ada perkembangan lagi, maka properti tersebut akan sangat sulit lah untuk perkembangan nilainya. So, makanya banyak sekali sekarang para investor, para pemberi properti lebih mementingkan perkembangan kawasan dibanding lokasi. Lokasi bagus Jakarta belum tentu nilai investasi propertinya akan lebih bagus daripada lokasi di daerah BSD. Kenapa? Seperti kita ketahui, Jakarta itu sudah sangat-sangat padat. Kota yang sudah jenuh dengan segala macam perkembangannya yang mungkin sudah hampir maksimal. Jalan tol sudah ada, MRT sudah ada, mall di mana-mana ada, semua ada. Dari sisi investasi properti, mungkin orang melihatnya, wow, ini tempat tinggal yang nyaman. Tetapi dari sisi investasi, dari sisi kenaikan harga, tidak ada lagi yang mendongkrak kenaikan harga properti tersebut. Karena tidak ada lagi hal baru di daerah sana. Yang ada sudah ada, yang baru tidak ada, karena lahan sudah sempit. Sehingga untuk kenaikan harga sangat sulit. Berbeda dengan kawasan di daerah BSD, di daerah pinggir-pinggiran Jakarta. Kenapa? Daerah pinggiran Jakarta, properti masih bisa sangat meningkat. Kenapa? Karena perkembangan kawasannya. Akan ada mall baru, jalan baru, infrastruktur baru, jalan tol baru, MRT tahap ketiga yang sampai ke Tangsel segala macam. So, dengan aja perkembangan kawasan tersebut itu akan mendongkrak nilai properti daripada di daerah tersebut. So, bagi kalian semua, jika ingin membeli properti dan digunakan untuk investasi di kemudian harinya, pertimbangkanlah perkembangan kawasan. Karena semakin berkembang kawasan tersebut, maka nilai propertinya pun akan semakin meningkat. Tidak ada yang nyangka, BSD yang kira-kira tahun 2007, rumahnya masih harga 500 jutaan, sekarang sudah harga 1,5 M dengan luas yang sama, bahkan hampir 2 M. So, inilah sedikit informasi yang bisa saya berikan. Apabila teman-teman di sana sedang ingin membeli properti, pertimbangkanlah perkembangan kawasan. Kalau dibilang Jakarta juga sekarang tempat tinggalnya enak segala macam, belum tentu. Apa yang ada di Jakarta sekarang sudah ada di semua pinggiran Jakarta. Apa yang ada di Jakarta sudah ada di BSD. Apa yang ada di Jakarta sudah ada di Cikarang. Apa yang ada di Jakarta sudah ada di Karawang. Semua ada. Mau mall semua ada di daerah tersebut. Yang nggak ada satu, Jakarta ada macet, di sana belum tentu ada macet. Itu aja tips dari saya teman-teman. Demikian, terima kasih, salam sukses, salam closing, The Millennials.